Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Tuhan tidak mengikuti emosimu. Dia membentuk karaktermu. Saudara, banyak orang datang kepada Tuhan dengan satu harapan besar. Tuhan, buat aku merasa lebih baik. Namun seringkali Tuhan justru melakukan hal yang berbeda. Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi mengubah karakter kita. Tuhan bukan pribadi yang digerakkan oleh emosi manusia. Tuhan tidak tunduk pada perasaan kita, marah, sedih, kecewa, takut, putus asa. Sebaliknya, Tuhan bekerja di balik emosi itu untuk membentuk karakter yang matang dan membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Mari kita bahas. Yang pertama, emosi itu memang nyata, tapi tidak selalu benar. Alkitab tidak pernah menyangkal keberadaan emosi. Bahkan banyak tokoh besar iman bergumul dengan emosi yang sangat kuat. Contohnya Daud. Daud seringkali mengekspresikan emosinya dengan jujur. Di Mazmur 4:2-6 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, Daud itu merasa sangat tertekan, takut, dikejar, bahkan ingin menyerah begitu saja. Namun perhatikan baik-baik, Tuhan tidak selalu langsung mengubah perasaan Daud. Tetapi Tuhan membentuk Daud menjadi pemimpin yang rendah hati, yang kuat, dan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Emosi Daud bisa naik turun, tetapi karakter Daud dibentuk perlahan-lahan. Pelajaran penting adalah emosi bisa berubah setiap hari. Perasaan bisa menipu, tetapi karakter dibangun melalui proses yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak menghibur emosi yang membangkang. Ada kalanya emosi kita bukan sekedar lemah, tapi memberontak. Lihat apa yang terjadi. Yunus marah karena Tuhan mengasihi Niniwe. Lucu ya, padahal Tuhan mengasihi, dia harusnya bersyukur. Nah, tapi di Yunus 4 ayat pertama tertulis, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jadi Yunus itu perasaannya gimana? Kesal, marah, kecewa, mengasihani diri sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan menenangkan emosinya? Tidak. Tuhan justru menegur Yunus dan membongkar isi hatinya. Makanya firman Tuhan yang tertulis di Yunus 4:4 berkata, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan tidak berkata, tidak apa-apa, marahlah. Tapi Tuhan berkata, aku ingin hatimu berubah. Engkau itu nggak layak marah, tahu nggak? Layakkah engkau marah? Kira-kira gitu ya. Nah, pelajaran pentingnya apa? Tuhan tidak memanjakan emosi yang salah. Tuhan juga mengoreksi emosi demi membentuk karakter. Kasih Tuhan bukan selalu terasa lembut, tapi selalu benar. Yang ketiga, Tuhan lebih peduli siapa kita, bukan apa yang kita rasakan. Seringkali doa kita berbunyi begini, Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Tapi Tuhan mendengar gak? Dengar. Tuhan mendengar semua doa kita. Namun jawaban Tuhan seringkali berbentuk proses, bukan pelarian. Contohnya Ayub, lihat. Ayub kehilangan harta, anak-anak, kesehatan, kehormatan. Emosinya hancur berantakan. Bahkan ia mempertanyakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak langsung menjelaskan alasan penderitaan itu. Nah, di sisi yang lain, Ayub sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Di akhir kisah, Ayub berkata gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub 42 ayat 5. Katakan amin. So, Tuhan tidak memulihkan Ayub terlebih dahulu. Tuhan memulihkan pengenalannya akan Tuhan lebih dulu. Jadi Tuhan ingin Ayub mengenal Tuhan, bukan membereskan kondisinya saat itu juga. Pelajaran penting adalah Tuhan tidak hanya ingin kita baik-baik saja. Tuhan ingin kita dewasa secara rohani. Karakter jauh lebih penting daripada kenyamanan. Yang keempat, Yesus sendiri tidak mengikuti emosinya. Yesus adalah contoh tertinggi. Di Getsemani Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Matius 26 ayat 39a. Itu adalah emosi manusiawi. Takut, gentar, tertekan. Namun Yesus melanjutkan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Yesus tidak mengikuti emosinya. Yesus memilih ketaatan. Dari ketaatan itulah keselamatan lahir. Pelajaran pentingnya apa? Saudara lihat, kedewasaan rohani terlihat saat kita taat, meski tidak nyaman. Iman sejati tidak diukur dari perasaan, tetapi dari ketaatan, Bapak Ibu semua.
Dan yang kelima, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang anak yang ingin permen setiap hari. Jika orang tua selalu mengikuti emosi anak, maka anak jadi manja, tidak disiplin, tidak dewasa-dewasa. Orang tua yang baik kadang berkata tidak. Orang tua yang baik kadang membiarkan anak belajar dari kesulitan, karena tujuannya membentuk karakter, bukan menyenangkan emosi. Demikian pula Tuhan terhadap saudara dan saya. Mari hari ini yuk kita refleksi dan bersama-sama kita renungkan pesan Tuhan hari ini. Bapak Ibu semua, Tuhan tidak anti emosi. Tuhan peduli dengan luka kita. Tapi Tuhan tidak dikendalikan oleh perasaan kita. Tuhan tidak mengikuti emosi saudara dan saya. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita. Ya mungkin hari ini kamu boleh kecewa, kamu boleh tidak mengerti, kamu boleh merasa kok Tuhan diam. Bisa jadi Tuhan tidak sedang menjauh. Tetapi sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam hatimu. Makanya Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Makanya emosi bisa goyah, situasi bisa berubah. Tapi karakter yang dibentuk Tuhan akan bertahan seumur hidup. Katakan amin. So Tuhan tidak mengikuti emosi kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan membentuk karakter saudara dan saya. Yang memahami bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kami boleh punya emosi sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengikuti emosi kami. Karena Tuhan mempersiapkan yang jauh lebih baik untuk kami. Tuhan sedang membentuk karakter kami. Tuhan mengubahkan kami. Tuhan tidak menghilangkan masalah dalam kehidupan kami. Tuhan mau kami kuat. Tuhan mau kami punya mental. Tuhan mau kami punya kehidupan yang layak, yang cakap, punya karakter yang baik untuk melalui segala sesuatu dengan baik lewat masalah yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bila hari demi hari karakter kami diubahkan, dibentuk, diproses, dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua rekan kami yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Diberkatilah mereka semua, hari demi hari karakternya semakin tangguh, semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.